Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Tasya Arfitriani dan dua rekan saya yaitu Anissa Eka Nilamsari dan Elsa Mutiara Santi. Kami di sini akan memaparkan tentang materi selanjutnya yaitu tentang akuntansi komparatif Amerika dan Asia. Yang pertama ada latar belakang. Akuntansi komparatif Amerika dan Asia terdiri dari 5 negara, yang di dalamnya terdiri dari 2 benua yaitu benua Amerika dan juga benua Asia. Benua Amerika sendiri terdiri dari 2 negara yaitu negara Meksiko dan juga Amerika Serikat. Sedangkan dari benua Asia terdiri dari 3 negara yaitu Cina, Jepang, dan juga India. Berikutnya yaitu alasan terpilihnya dari 5 negara tersebut. Yang pertama, Amerika dan Jepang memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang tinggi. Yang kedua, Meksiko merupakan bagian dari Amerika Latin. Perbaikan sistem free market atau pasar bebas yang terjadi pada tahun 1990-an banyak terdapat di Amerika Latin. Yang ketiga, Cina termasuk ke dalam negara dengan populasi terbesar di dunia dan perekonomiannya berubah dari perekonomian terpusat menjadi market oriented. Yang keempat, Meksiko dan India merupakan negara kapitalis. Amerika Serikat merupakan pusat perekonomian terbesar dan rumah bagi perusahaan-perusahaan bertaraf multinasional. Sedangkan Jepang merupakan negara dengan perekonomian tertinggi kedua serta menjadi rumah bagi bisnis-bisnis terbesar dunia. Kedua negara tersebut masuk ke dalam pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional atau IASC, International Accounting Standard Committee, yang sekarang menjadi Dewan Standar Akuntansi Internasional atau IASB, yaitu International Accounting Standard Board, dan mereka juga memiliki peraturan utama dalam menjalankan agenda IASB. 5. Sistem akuntansi keuangan nasional. 1. Amerika. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board. Akan tetapi, yang menjadi penyokong kewenangan terhadap standarisasi mereka adalah Agensi Kepemerintahan, Komisi Keamanan, dan Kurs. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum negara. Setiap negara bagian memiliki peraturan dasar perusahaan tersendiri. Secara umum, peraturan tersebut mengandung persyaratan minimal untuk menjaga catatan akuntansi serta publikasi periodik laporan keuangan. Laporan keuangan. Tipe laporan keuangan tahunan pada perusahaan terbesar di Amerika Serikat memiliki beberapa komponen di bawah ini, yaitu laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan primer, diskusi manajemen dan analisis hasil operasional dan kondisi keuangan, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi dengan dampak yang paling kritis pada laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan selama 5 tahun atau 10 tahun, dan data triwulan terpilih. 2. Meksiko. Meksiko merupakan rumah bagi bermacam kebudayaan termasuk Olmec, Maya, Toltec, dan Aztec. Meksiko memiliki free market ekonomi yang besar. Perusahaan milik pemerintah atau yang dikontrol perusahaan industri perminyakan dan sarana umum, sedangkan swasta mendominasi pabrik, konstruksi, tambang, hiburan, serta industri pelayanan. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Mexican Commercial Code dan hukum pendapatan pajak mengandung persyaratan untuk menjaga kumpulan data pembukuan tertentu dan mempersiapkan laporan keuangan. Akan tetapi, pengaruh mereka terhadap laporan keuangan secara umum tidaklah besar. Standarisasi akuntansi dikeluarkan oleh Council for Research and Development of Financial Information Standard. Laporan keuangan. Tahun fiskal perusahaan di Meksiko harus bersamaan dengan kalender tahunan. Perbandingan laporan keuangan gabungan yang harus disiapkan antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemegang saham, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan. Jepang. Pembukuan dan laporan keuangan Jepang menggambarkan adanya pencampuran dari pengaruh domestik dan internasional. Dua agensi pemerintahan yang terpisah memiliki tanggung jawab regulasi akuntansi dan terdapat pengaruh yang lebih jauh dari Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan Jepang. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. Pemerintah nasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntansi Jepang.
Regulasi akuntansi berdasarkan pada 3 badan hukum, Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang Pertukaran dan Sekuritas, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Ketiga badan tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Praktisi terkemuka Jepang menggambarkan situasi tersebut sebagai sistem legal triangular. Laporan keuangan. Perusahaan yang tergabung di bawah Undang-Undang Perusahaan dibutuhkan untuk mempersiapkan laporan yang berwenang untuk disetujui pada saat rapat pemegang saham yang isinya antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan atas perubahan ekuitas pemegang saham, laporan bisnis, dan jadwal terkait. Cina. Akuntansi di Cina memiliki sejarah yang panjang selama dinasti Xu. Dari dokumen-dokumennya menunjukkan bahwa akuntansi telah digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian di antara pejabat kerajaan dan pangeran dinasti Xia 2000 sampai 1500 SM. Konfusius muda. Dulunya adalah seorang manajer gudang dan tulisan-tulisannya menyebutkan bahwa pekerjaannya meliputi pembukuan, mencatat resep, dan pembiayaan saat itu. Karakteristik dasar akuntansi Cina dimulai sejak pembentukan RRC pada tahun 1949. Tujuan akuntansi di negara ini adalah memenuhi kebutuhan program dan pengendalian ekonomi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. The State Council, Dewan Pemerintah, juga mengeluarkan aturan pelaporan dan akuntansi keuangan perusahaan. Semua peraturan ini berfokus pada pembukuan, persiapan laporan keuangan, praktik pelaporan, dan akuntansi keuangan lainnya, dan berbagai hal tentang pelaporan. Sampai tahun 1995, Cina memiliki 2 organisasi akuntansi profesional. The Chinese Institute of Certified Public Accountants atau CICPA didirikan tahun 1988 di bawah yurisdiksi Departemen Keuangan mengatur audit sektor-sektor perusahaan swasta. Laporan keuangan. Periode pembukuan diminta sesuai dengan kalender tahunan. Laporan keuangan terdiri atas 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan ekuitas, 5. Catatan. India. Perekonomian Eropa mulai bersaing dengan India setelah Portugis tiba pada tahun 1498. Benteng luar pertama orang Inggris dibentuk di perusahaan India bagian selatan tahun 1916. Dari 1947 sampai akhir 1970-an, ekonomi India digolongkan dengan bergaya program sosialisasi pemerintah terpusat dan industri pengganti barang impor. Produksi ekonomi telah berubah dari pertanian, kehutanan, perikanan, dan manufaktur tekstil dengan beragam industri berat dan transportasi. Regulasi dan pelaksanaan akuntansi. The Institute of Chartered Accountants of India yang didirikan pada tahun 1949 mengatur izin profesi akuntansi dan bertanggung jawab untuk mengembangkan standar akuntansi dan proses audit. Anggota lembaga akuntansi dikenal sebagai akuntan terdaftar dan institut yang dikelola oleh organisasi profesional lain. Dewan Akuntansi Standar Accounting Standard Board penerbitan Indian Accounting Standard dan Dewan Audit dan Asuransi Standard Auditing and Assurance Standards Board penerbitan Auditing Assurance Standard atau AAS. AAS adalah persyarat untuk praktik proses audit. Laporan keuangan terdiri dari neraca 2 tahun, laporan laba rugi, laporan arus kas, kebijakan akuntansi, dan catatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Yang ingin bertanya kami persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.